Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ahmad Rijalul Umami selaku dosen pengampu mata kuliah metodologi pembelajaran pendidikan agama Islam, terus dan juga para mahasiswi yang kami banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kita kesehatan, kenikmatan, serta taufik hidayahnya sehingga kita dapat melaksanakan perkuliahan dengan sistem daring seperti ini. Kemudian, sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamah nanti, amin. Selanjutnya, kami akan memaparkan materi yaitu quantum teaching. Oke, sebelum kami mempresentasikan suatu materi atau memaparkan materi, perkenankanlah kami memperkenalkan diri. Kami yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama yaitu Mbak Maya Kholida, terus yang kedua Mas Muhammad Miftah atau saya sendiri, yang ketiga yaitu Mbak Alifah Lu'lu'ul Baiti. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifah Lu'lu'ul Baiti. Nah, di sini saya sebagai pemateri pertama akan menyampaikan sedikit pemaparan materi tentang pengertian quantum teaching dan juga dasar pengembangan quantum teaching. Nah, di sini kita langsung kepada pembahasan awal, yaitu tentang pengertian quantum teaching. Nah, di sini quantum teaching terdiri dari 2 kata, yaitu quantum dan teaching. Secara etimologi, kuantum diambil dari istilah fisika yang berarti sejumlah energi yang dipancarkan atau dibebaskan atau diserap dalam suatu proses. Secara terminologi, kuantum adalah interaksi-interaksi yang mengubah menjadi energi cahaya. Kemudian, teaching yang berasal dari bahasa Inggris yang dari kata teach yang berarti mengajar. Di sini, mengajar merupakan suatu usaha yang menciptakan kondisi atau sistem lingkungan yang mendukung dan memungkinkan untuk berlangsungnya sebuah proses pembelajaran. Jadi, dapat disimpulkan bahwa quantum teaching adalah suatu usaha menciptakan kondisi atau sistem lingkungan yang mendukung dan juga memungkinkan untuk berlangsungnya suatu proses pembelajaran dengan mengubah bermacam-macam interaksi yang ada di dalam dan di sekitar momen belajar. Nah, interaksi tersebut dapat mengubah kemampuan bakat alami peserta didik menjadi cahaya yang bersifat bagi diri sendiri dan juga orang lain. Baik, selanjutnya, quantum teaching sebagai sebuah pendekatan belajar yang segar, praktis, dan mudah diterapkan di dalam proses pembelajaran di dalam kelas. Nah, quantum teaching ini sudah banyak digunakan oleh para guru dalam pembelajaran di dalam kelas. Quantum teaching itu sendiri menawarkan suatu sintetis dari komponen-komponen yang sangat vital dalam melaksanakan proses pembelajaran dan memiliki cara-cara baru untuk memaksimalkan hasil pembelajaran bagi peserta didik. Nah, kemudian quantum teaching mencakup petunjuk spesifik untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih efektif, nyaman, dalam menyampaikan isi dan memudahkan proses pembelajaran di dalam kelas.
Baik, selanjutnya kita menuju pada pembahasan poin B, yaitu dasar-dasar pengembangan quantum teaching. Nah, di sini pemakalah menyampaikan 5 dasar-dasar pengembangan quantum teaching, yaitu yang pertama adalah accelerated learning. Di sini, accelerated learning merupakan model pembelajaran yang mendorong siswa untuk lebih cepat, lebih aktif, dan lebih menyenangkan. Dengan model ini, materi pembelajaran menjadi lebih bermakna dan daya ingat peserta didik menjadi lebih kuat. Dalam hal ini juga ditekankan pada pentingnya kepercayaan yang tinggi pada kemampuan belajar siswa dan inti pengajaran tampak dari model teladan. Kemudian yang kedua adalah dasar pengembangan multiple intelligence. Multiple intelligence atau kecerdasan majemuk adalah teori yang menyatakan bahwa setiap anak memiliki kecerdasan yang beragam. Kemudian yang ketiga adalah neurolinguistic programming. Nah, neurolinguistic programming lebih kita kenal dengan NLP yang dapat diterjemahkan sebagai program bahasa untuk menggerakkan alam bawah sadar. Dalam hal ini, teori dijelaskan bahwa cara kerja otak mengorganisasikan informasi dan menunjukkan bagaimana individu-individu dapat membuat strategi untuk perubahan yang lebih lama. Kemudian yang keempat adalah cooperative learning. Maksud dari cooperative learning adalah bagaimana pembelajaran kerjasama yang dimulai dengan instruksi kepada siswa untuk membentuk kelompok kecil. Kemudian, siswa saling bekerja sama dengan anggota kelompok lainnya untuk memaksimalkan hasil belajarnya. Dalam hal ini, terbentuklah suasana saling ketergantungan yang positif antara siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran. Siswa didorong untuk memahami dan menyadari bahwa ia akan berhasil dalam mencapai tujuan bila rekan siswanya yang lain juga berhasil mencapai tujuan yang sama. Kemudian yang terakhir, yaitu yang kelima, adalah element of effective interaction. Dikembangkan pada tahun 1980 oleh Madeline Hanger dengan melakukan penelitian terhadap ratusan guru unggul. Hanger sampai pada suatu kesimpulan bahwa ia dalam pembelajaran diperlukan beberapa unsur umum untuk mengefektifkan instruksi praktis. Di dalam beberapa unsur umum itu memiliki efektivitas instruksi praktis. Di antara unsur paling penting adalah anticipatory set, tujuan dan maksud, input, petunjuk latihan, dan latihan bebas. Sekian pemaparan materi poin A dan poin B yang dapat saya sampaikan, kemudian dilanjutkan oleh pemaparan poin B oleh pemateri kedua. Oke, yang selanjutnya yaitu langkah-langkah model quantum teaching. Langkah yang pertama yaitu tumbuhkan. Di sini peran sebagai pendidik untuk menumbuhkan minat peserta didik dengan memuaskan dan memanfaatkan kekayaan pengalaman peserta didik. Terus yang kedua yaitu alami, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk melakukan percobaan atau pembuktian, mengulang dan mendatangkan pengalaman belajar yang dapat dimengerti oleh setiap murid secara alamiah. Unsur ini memberi pengalaman pada murid dan memanfaatkan hasrat alami otak untuk menjelajah pengalaman membuat guru dapat mengajar melalui pintu belakang untuk memanfaatkan pengetahuan dan keingintahuan mereka. Di situ peran alami yang diberikan pada seorang pendidik pada peserta didik. Yang ketiga yaitu namai. Penamaan juga bermanfaat dalam memberikan identitas, menguatkan, dan mendefinisikan. Penamaan dibangun atas pengetahuan dan keingintahuan peserta didik saat itu. Yang selanjutnya yaitu demonstrasi. Metode demonstrasi diartikan sebagai cara penyajian pelajaran
dengan memperagakan dan mempertunjukkan kepada siswa suatu proses, situasi, atau benda tertentu yang sedang dipelajari, baik dilakukan secara langsung oleh guru maupun orang lain yang lebih ahli dalam topik yang sedang dibahas. Terus untuk yang selanjutnya atau nomor 5, ini ulangi. Pengulangan akan memperkuat koneksi sistem saraf sehingga pelajaran akan lebih lama tersimpan dalam memori jangka panjang peserta didik. Salah satu cara yang dapat dilakukan dalam mengulang pelajaran adalah dengan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengajarkan pengetahuan baru yang mereka dapatkan kepada orang lain. Langkah yang selanjutnya atau yang terakhir adalah rayakan. Pengakuan untuk penyelesaian, partisipasi, dan pemerolehan keterampilan dan ilmu pengetahuan. Perayaan dapat memberikan rasa rampung dengan menghormati usaha, ketekunan, dan kesuksesan yang telah dicapai oleh peserta didik. Perayaan ini dapat diterapkan dengan memberikan reinforcement kepada siswa, baik dari guru kepada siswa maupun antar siswa. Jadi ini untuk yang keenam, sebuah partisipasi atau sebuah nilai yang didapatkan pada seorang peserta didik gitu. Saya Maya Kholida akan menerangkan mengenai penerapan quantum teaching. Di sini pemakalah mengambil contoh penerapan quantum teaching, yaitu seorang guru menyampaikan materi, kemudian siswa diminta untuk mengajukan pertanyaan secara tertulis yang berkaitan dengan materi yang telah disampaikan oleh gurunya tadi. Kemudian guru melempar pertanyaan kepada siswa lain dan memberi kesempatan pada siswa itu untuk menjawab pertanyaan. Setelah terjawab, nanti akan diadakan evaluasi mengenai jawaban dari siswanya. Kemudian, poin yang terakhir yaitu kelebihan dan kelemahan adanya quantum teaching. Kelebihan quantum teaching meliputi yang pertama, menumbuhkan dan menimbulkan antusiasme siswa. Yang kedua, adanya kerjasama yang baik antara siswa dengan siswa maupun siswa dengan guru. Yang ketiga, menawarkan ide dan proses cemerlang yang mudah dipahami oleh siswa. Yang keempat, belajar akan terasa menyenangkan sehingga siswa itu tidak merasa bosan. Yang kelima, kebebasan dalam berekspresi. Di samping kelebihan pasti ada kelemahan. Nah, kelemahan dari quantum teaching itu yaitu yang pertama, memerlukan persiapan yang matang dan lingkungan yang mendukung. Yang kedua, memerlukan fasilitas yang memadai. Yang ketiga, kurang dapat mengontrol siswa. Sekian, terima kasih. Demikian yang dapat kami paparkan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terus kami dari kelompok 9 juga memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata maupun penyampaian penyampaian materi tidak sesuai dengan pemahaman yang semestinya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.